إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih dapat mempelajari matematika, yaitu bagian dari statistika tentang persentil, dan ini termasuk ke dalam KD 3.2 dan KD 4.2 untuk matematika wajib kelas 12. Salawat dan salam pasti dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai ke akhir zaman. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas persentil agar kegiatan kita, agar pembelajaran kita pada hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka pembelajaran kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Hari ini kita mempelajari tentang persentil. Jadi pembelajaran hari ini adalah persentil. Coba, persen itu biasanya berhubungan dengan angka berapa kalau persen? Ya, berhubungan dengan 100. Artinya persentil ini membagi data menjadi 100 bagian. Pembaginya itu disebut dengan persentil. Ada berapa kalau begitu pembaginya? Ada berapa? Ya, ada 99. Nah, jadi persentil itu membagi data menjadi 100 bagian. Nah, lalu ada 99 persentil. Dilambangkan dengan P. Nah, rumus persentil adalah PI sama dengan TBPI ditambah I per 100 kali N dikurangi FK per FPI kali P. I adalah bilangan bulat yang kurang dari 100, yaitu 1, 2, 3 sampai dengan 99. TBPI adalah tepi bawah kelas persentil. Jadi tepi bawah kelas yang mengandung persentil. Lalu N, jumlah seluruh frekuensi. FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. Jadi FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. FPI adalah frekuensi kelas persentil atau frekuensi yang mengandung persentil. Lalu P adalah panjang kelas interval. Nah, selanjutnya perhatikan contoh soal berikut. Ya, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan D3 dan P65 dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut. D itu desil yang ketiga, P65 berarti persentil yang ke-65. Pada pembelajaran sebelumnya
D3 sudah dicari. Jadi soal ini sama dengan yang materi sebelumnya, yaitu tentang desil. Nah, yang akan kita cari pada hari ini yaitu P65. Nah, ini soalnya. Jadi tentukan persentil yang ke-65 dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut. Ini ada interval. Ada frekuensinya. Ya. Ini menyatakan apa nih biasanya? Menyatakan N, ya, menyatakan N, yaitu jumlah frekuensi. Penyelesaian. Tuliskan dulu ininya dulu nih, tuliskan tabel distribusi frekuensinya untuk memudahkan perhitungan. Selanjutnya, cari frekuensi kumulatifnya. Untuk kelas yang pertama, frekuensinya 6. Frekuensi kumulatifnya adalah 6 juga. Lalu, pada kelas interval kedua, frekuensinya 12. Berapakah frekuensi kumulatifnya? Nah, frekuensi kumulatifnya tinggal jumlahkan saja. 6 tambah 12 adalah 18. Untuk kelas yang ketiga, perhatikan. Kelas yang ketiga frekuensinya berapa? 10. Berarti frekuensi kumulatif kelas yang ketiga adalah 6 tambah 12 tambah 10. Hasilnya 28. Begitu pula untuk seterusnya mencari frekuensi kumulatif. Ya. Nah, sekarang kita mulai cari persentil yang ke-65. Nah, sebelum mencari persentil, kita harus menentukan dulu letak persentilnya. Nah, di sini letak persentilnya, letak PI di data ke I per 10 kali N. Dengan catatan I-nya adalah 1, 2, 3, atau bisa juga 99. Nah, sekarang menentukan letak persentil ke-65. Lihat dulu banyak datanya ada berapa, ada 100. Tuliskan 100. Lalu letak persentil ke-65 ini di data ke berapa? Maka kita lihat, berarti 65 per 100, ya, ini I per 100, I-nya 65, berarti 65 per 100. Kali N, N-nya berapa? 100 kali 100, 100 dibagi 100, 1, 65 kali 1 hasilnya 65. Nah, setelah diketahui 65 ini, perhatikan ada di mana, ya. Nah, lihat sekarang, ini kan 65. Untuk kelas yang keempat, perhatikan. Jumlahnya baru 49. Berarti letak PI-nya belum nyampe. Karena di sini letak P65-nya itu pada data yang ke-65. Belum nyampe. Lalu lihat mana? Oh, di sini. Ya, jadi 65 ada di sini karena di 65 itu ada di antara 49 dan 68. Berarti 65 ada di sini nih. Perhatikan kemana? Oh, ada pada kelas yang kelima. Maka sekarang perhatikan persentil ke-65 ini ada pada kelas yang kelima. Setelah tahu ada pada kelas yang kelima, tentukan sesuai dengan rumus. Tentukan apa? Tepi bawah, panjang kelas, dan sesuatu yang ada di dalam rumus tersebut. Nah, yuk kita mulai. Nah, selanjutnya setelah tahu kelasnya ada pada kelas yang kelima, persentil yang ke-65 ini, tentukan tepi bawah kelasnya. Tepi bawah kelasnya adalah 52 karena batas bawah
dikurangi 0,5 sama dengan 51,5. Jadi perhatikan nih batas bawahnya berapa. Batas bawah pada kelas kelima adalah 52. Tinggal dikurangi 0,5. Hasilnya 51,5. Lanjutkan. Panjang kelasnya berapa? Yaitu batas bawah dikurangi aja nih. Misalnya kelas yang kedua, batas bawah kelas yang kedua dikurangi batas bawah kelas yang pertama, atau batas bawah kelas yang ketiga dikurangi batas bawah kelas yang kedua, atau ingin yang ini seperti batas bawah yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, batas bawah kelas yang ke-8 dikurangi batas bawah kelas yang ke-7, 76 dikurangi 68. Hasilnya akan sama, yaitu hasilnya adalah 8. Itu untuk panjang kelas. Lalu N itu banyaknya frekuensi. Tinggal dilihat nih. Hitung jumlahkan 6 tambah 12 tambah 10 tambah 21 tambah 19 tambah 13 tambah 12 tambah 7. Jumlahkan hasilnya 100. Tolong dicek lagi. Ini cek lagi, takut saya salah. Nah, setelah itu cari jumlah frekuensi sebelum persentil. Kan persentil ada di sini. Ini ada di kelas yang kelima. Nih, frekuensinya mana yang sebelumnya? Ini 21, 10, 12, 6. Atau dibalik, 6, 12, 10, 21. Nah, ini yang sebelumnya dijumlahkan. Itu sebagai FK. Jadi frekuensi kelas sebelum persentil yang diminta. Di sini sebelum persentil ke 63. Selanjutnya cari frekuensi kelas yang mengandung persentil ke 65 di mana? Nah, karena tadi ada pada kelas yang kelima, berarti frekuensi kelas yang mengandung persentil ke 65 itu adalah 19. Tuliskan 19 di sini. Setelah diketahui unsur-unsur yang berhubungan dengan rumus persentil yang ke 65, substitusikan ke dalam rumus. Ya, substitusikan ke dalam rumus. Di sini berarti P65 sama dengan tepi bawah kelas persentil yang ke-65 ditambah 65 per 100 kali N dikurangi FK per frekuensi yang mengandung persentil ke-65 dikalikan dengan P. Ya, dikalikan dengan P. Nah, tinggal substitusikan. TB P65 51,5 ada nih, masuk substitusikan ke sini. Lalu N-nya berapa? 100. Ganti N-nya dengan 100. FK-nya berapa? 49. Ganti dengan 49. EP65. Nih, EP65 19 tulis 95. 19 ya. P-nya berapa? 8. Ganti dengan 8. Lalu hitung selanjutnya. Nah, ini 65 kali 100 dibagi 100 adalah 65 dikurangi 49 adalah 16 per 19 kali 8. 16 kali 8 128 dibagi 19. Hasilnya 51,5 ditambah 6,74. P65 sama dengan 58,24. Jadi nilai persentil ke 65 adalah 58,24.
Nah, itulah penjelasan tentang persentil. Mudah kan? Insya Allah mudah. Nah, selanjutnya kalau sudah bisa dipahami, kita latihan atau ada tugas yang harus dikerjakan, dan tugas tersebut kerjakan dengan sebaik-baiknya, kerjakan dengan sungguh-sungguh, serius. Lalu setelah beres, jangan lupa yang rapi, nulis tugasnya ya, tugas yang rapi, lalu kirimkan ke Google Classroom. Nah, silahkan dilihat tugasnya. Selanjutnya penugasan, dan pada penugasan ini sekali lagi kerjakan dengan sebaik-baiknya, kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan ikhlas, dan tulis dengan rapih, lalu kirim ke Google Classroom. Insya Allah kalau kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, pasti ilmu akan kita dapatkan dan akan memahami tentang materi, tentang persentil yang tadi sudah dibahas di depan. Tugasnya tidak banyak, hanya 3. Yang A ini jadi tentukan P1, P21, P32, P80, dan P92 dari tabel distribusi frekuensi berikut. Tuh. Yang B-nya sama, hanya beda tabel distribusi frekuensinya. Lalu yang C, yang diminta sama, namun frekuensinya tabel distribusi frekuensinya berbeda. Nah, itu tugas yang harus dikerjakan. Pembelajaran hari ini kita cukupkan saja. Mudah-mudahan apa-apa yang dipelajari hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa sehat walafiat selalu, ada di dalam bimbingan, lindungan, dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.